Mushoku Tensei Season 3 alias Jobless Reincarnation Season 3 udah tayang episode 1 dan 2-nya. Gua udah nonton dua-duanya dan menurut gua ya it's good. Seperti biasa, mereka menyajikan sebuah episode-episode awal yang sungguh menarik, menyenangkan. Tapi, gue ada tapinya sih, dikit banget. Seperti biasa lah. Ya, kalau lu gak suka ada tapinya, ya ngapain nontonin gue. Tapi ada sesuatu yang membuat gue sedikit mengganjal lah. Dan jujur gue hampir ditipu sama trailernya. Tapi mungkin episode kedepannya gue bakal kecewa. Apa sih, No? Mushoku Tensei adalah salah satu anime isekai yang gue bilang masih layak untuk ditonton dibandingkan isekai-isekai lainnya. Anjir, ada berapa isekai itu yang lu pada tonton beberapa tahun lalu. Terus Tensura juga, aduh. Oke, fokus. Mushoku Tensei menceritakan tentang Rudeus yang di 1-2 episode cuma jadi cameo karena diisi sama Eris ya, istri ketiga yang belum dilamar. Yang menurut gue sangat-sangat indah banget. Menurut gue indah sekali bagaimana mereka menggambarkan perpisahan Eris sekali lagi ke Rudeus. Itu menurut gue perspektif yang emang ditunggu sama para fans gitu loh. Selama ini kan kita ngeliat perspektifnya Rudeus yang ditinggalkan, tapi bagaimana perspektif orang yang meninggalkannya. Yang gue maksud adalah adegan di camping refugee itu. Bukan tiba-tiba udah langsung kemana, tapi bagaimana sebenarnya Eris meninggalkan Rudeus dalam keadaan horny itu saja. Gue gak tahu ya, gue gak baca novel, tapi silakan para light novel untuk kritisi gue kalau ada keliru atau ada tambahan. Tapi menurut gue pacingnya sangat-sangat tepat. Gue suka. Gue lihat beberapa komentar, anjing aneh banget di Twitter apa di Reddit gitu, yang dibilang Rudeusnya mana lah. Maksud gue aja gak baca light novel tahu gitu kalau season ini pasti akan lebih fokus ke Eris dan bagaimana Eris meninggalkan Rudeus dan ngapain selama ditinggal sama Rudeus, ngapain selama Rudeus sekolah nih si Eris ngapain aja, kenapa nyariin Rudeus, anjing aneh banget lu, sumpah dah. Iya gue tahu wajar MC-nya, cuman entar. Justru episode 1-2 adalah yang paling gue gak nyangka bikin gue bilang wah asik nih nontonin lagi nih gitu. Bagaimana kita juga dapat Galvarion, siapa namanya? Ya itulah Raja Pedang lah gitu di orang-orang terkuat di universe itu. Lagi-lagi yang sangat gue cintai dari Mushoku Tensei ini bukan konfliknya ya, bukan haremnya ya, tapi bagaimana mereka itu melengkapi dunia fantasi ini dengan cara yang bener-bener bagaimana gue sebagai gamer game-game fantasi itu bermain gitu loh. Lu mesti latihan dulu, terus dimana di situ si rajanya itu punya pondok lah ya, punya tempat latihan, ada stratanya, dan stratanya itu seriusan ada, bukan cuman buat pajangan. Terus kalau misalnya lu mau dapet jaket, lu mesti berburu dulu, kayak quest di game-game fantasi. Sumpah, ini bener-bener yang gue suka dari Mushoku Tensei itu, kayak gue main game gitu loh. Terus lagi-lagi, yang gue suka dari season 1 gitu loh, ketika lu lagi party, lu tuh beneran party, bukan ganti-gantian nyerang kayak Sao. Sorry, bukan yang nyinggung atau gimana ya, mungkin dulu belum bagus lah visualnya segala macam. Cuman kan gak main lu fireball terus tiba-tiba serang, terus ditameng gitu. Ini enggak, udah keroyokan gitu, swak. Wah itu kalau nggak salah episode 2 ya, yang dimana mereka berantem sama serigala, itu sangat indah banget, sangat seru banget, sangat bagaimana gue menggambarkan kalau gue main game-game fantasi. Sangat-sangat kembali mengingatkan gue tentang kebahagiaan menonton Mushoku Tensei adalah ini nih, party-partian yang gini yang beneran terasa kayak lu lagi main zaman-zaman World of Warcraft, zaman-zaman lu main RO dan lain-lain. Balik ke ceritanya, gue sangat suka banget bagaimana mereka memperkenalkan karakter Eris di sini. Terus gue nggak tahu ini emang di light novel gimana, beneran apa enggak, yang Nina digebugin sampai kencing ya, terus si cowoknya juga sampai tepar gitu. Terus kenapa? Gue ngerti lah ini yang fans mau, tapi gimana ya, sebagai orang yang gak terlalu ngocok sama hentai ya, gue gak nyaman banget ngeliat si Ghislaine pakaiannya begitu, terus angle-nya dari bawah emang sengaja nunjukin underboobs, anjing. Ya mungkin emang buat kalian itu bagian dari yang kalian tunggu gitu, emang hal-hal yang inilah bang Mushoku Tensei gue gitu ya, gak apa-apa. Cuman buat gue kayak kayaknya bisa dapat angle yang lebih bagus secara sinematik deh, tapi ya udahlah, biarkanlah para fans Furi ini mendapatkan apa yang mereka tunggu-tunggu lah di season 3. Seneng banget lagi world buildingnya, yang dimana si Dewa Pedangnya itu manggil asisten-asistennya atau murid-muridnya atau kerabat-kerabatnya untuk ngelatih, yang dimana jadi kita tahu banyak style-style pedang nih mana aja gitu dan apa bedanya. Itu gue bahagia banget, gue suka banget episode 2 itu. Sederhana tapi mungkin lu pada nggak sadar gitu, yang dimana si Eris kalau lawan Nina menang, tapi Eris kalau lawan Isolate itu kalah.
Tapi kalau Nina lawan Isolate, itu Nina yang menang. Kayak apa ya, jempol, telunjuk, kelingking gitu. Dan itu yang gue suka gitu. Jadi apa sih bedanya style-style pedang ini dan diliatin gitu loh. Style Water ternyata emang defensif dan berusaha untuk mengkontrol dan nge-tame lawan. Style God yang emang ngomongin speed. Dan style Eris yang diajarin sama Rudeus, sama juga Giselin yang emang berfokus di strength dan kebuasan feralnya gitu loh, bestiality-nya. Gue suka banget hal-hal sederhana kayak gini, beneran dibikin bedanya gitu, bukan beda warna. Tau gak sih lo? Oh, ajaran pedangku dari utara warnanya hijau, ajaran pedangku dari barat warnanya biru gitu. Pas berantem tetapnya tepok-tepokan gitu, kayak detail-detail kayak gitu yang mungkin menyenangkan buat gua gitu ya, bukan underboobs si Giselin. Sumpah di kepala gue nonjol banget itu, kayak aduh. Bang, baju yang lu pakai tuh apa sih? Kursi yang lu pakai apa sih? Mouse yang lu pakai apa sih? Keyboard tuh apa? VG apa? Color apa? Kalau kalian mau tahu, kalian cek aja di deskripsi di video ini atau ke Instagram gue ke highlight yang ini. Di situ akan gue spill alat-alat gue selama ini hariannya pakai apa, kerja pakai apa, dan ada linknya langsung untuk beli. Dan kalau kalian beli pakai link itu, tentu saja kalian udah support gue karena itu adalah link affiliate. Jadi kalau kalian beli pakai link gue, thank you udah support and opening. Jadi jangan lupa cek highlight gue atau cek deskripsi video YouTube di bawah. Now back to the video. Ada satu hal yang mengganjal di gua, kayaknya gua ngerti. Pasti anak-anak light novel bisa bantu gua, tapi kan ini sering terjadi gitu ya. Kayak ya di dunia fantasi juga, kalau kita main game fantasi juga kayak portal doang gitu kan. Tapi di sini kan lebih realistis gitu loh. Kalau lu mau nemu portal, lu mesti nemu tempat-tempat rahasianya gitu. Nah, ini nih gua agak nggak terlalu ngerti gimana ceritanya Nina berkuda dengan cepat, tahu-tahu bisa nyamperin Rudeus dan bisa ngeliat itu semua terus balik lagi gitu. Kayak emang gua rasa pasti ada journey-nya atau ada perjalanannya, cuman gue nggak bilang itu buruk, cuman buat gue kayak ganjel aja. Cepat kilat nih, 5 menit di recap gitu loh. Cuman yang gue sayangkan adalah gue tuh berharapnya ada kayak semacam ini lagi-lagi zaman-zaman medieval fantasi gitu ya. Kan si Nina berusaha untuk dapetin Rudeus tuh informasi kayak gimana gitu. Dan ketika ketemu tuh harusnya tuh Rudeusnya kayak lagi, harusnya gitu ya, harusnya tuh pas lagi garang-garangnya gitu. Jadi kayak sosok culunnya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi kayak si Nina kaget bahwa selama ini yang informasi dia denger tuh bahkan yang overblown gitu, yang berlebihan gitu. Yang katanya ngelawan naga sendirian padahal naga udah sekarat atau gimana gitu. Bener-bener kayak kelihatan, wah emang nih orang overblown banget gitu loh. Ya walaupun Rudeus jago itu, cuman ya mungkin dibikin tetap begitulah Rudeus. Sayang aja, tapi menurut gue I don't know di light novel kayak gimana. Kalau misalnya ngerti gak sih maksud gue gimana? Jadi tuh kisah-kisah orang di zaman medieval tuh dihiperbolakan gitu loh. Jadi kayak oh ini orangnya kuat, oh ini orangnya gini gitu. Wah dia bisa mengalahkan ini, dia bisa mengalahkan itu gitu. Padahal itu semua tuh cuma lebay-lebayan gitu loh. Itu kan yang diharapkan sama si Nina gitu. Dan gue harap apa yang dia lihat itu lebaynya juga sama. Misalnya dia tiba-tiba ngalahin si Badigadi, tapi kan sebenarnya enggak ya. Tapi ya itu gimana ya ngejelasinnya ya? Ya karena mungkin paham maksud gue lah, ya gitulah. Intinya gue kurang suka bagaimana dia kayak kaget dia ngalahin Badigadinya tuh, kayak ternyata emang dia sekuat itu gitu. Padahal kita tahu enggak, tapi kurang overblown. Padahal bisa jadi komedi karena gue ngelihat si Ninanya udah ketemu Rudeus yang kayak sopan banget waktu disapa gitu. Lo ngerti gak sih lo? Mungkin lo pada suka, tapi gue nggak terlalu nyaman sama momen animasi tiba-tiba biru dan merah. Itu kayak storyboard, kayak I don't know, mungkin gue terlalu banyak ngelihat klip-klip Sasuga yang diperlihatkan storyboardnya, rather of being lebay atau menggambarkan efek seberapa cepat, seberapa kuat berpedang, jatuhnya jadi kayak gue ngeliat storyboard belum kelar. Atau emang begitu niatan dari director, gue kurang tahu. Tapi menurut gue tidak se-epic itu. Dan seperti yang gue udah singgung, gue hampir curiga ini bakal membosankan, bakal bikin gue bete. Karena di trailer gue melihat bagaimana Greira Rudeus itu bermesraan dan Daisuki Aishiteru sama harem-haremnya. Yang emang udah pasti cerita juga kesana, tapi untungnya episode 1, episode 2 lebih fokus ke journey-nya Eris. Dan ya sekali lagi nggak apa-apa kalian mau suka-suka haremnya. Gue juga nggak jadi sosok yang gimana ya SJW buat kayak wah harem nggak boleh nih, ini bener-bener ini. Enggak, gue kayak lebih ke seperti yang gue singgung di awal, gue lebih menyukai world buildingnya. Gue suka banget konflik Rudeus sama bapaknya. Gue suka banget konsep party-partiannya dan bagaimana mereka bener-bener detail menjelaskan jurus perbedaan budaya, distingsi, bahkan bahasa, rather than harem yang menjadi sangat-sangat tipikal isekai yang gue sih nggak terlalu peduli. Mungkin kalian peduli ya nggak apa-apa, tapi kalau gue bodo amat. Iya buruan kawin lu terus party dah sekarang lawan si Hito lah, pokoknya apalah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian tim Roxy, tim Eris, atau tim Sipili? Sipirili? Atau kalian tim Giselle? Atau kalian tim Badigadi? Komen di bawah. Komentar hari ini datang dari video di mana gue nge-review film Obsessed
Obses nggak sih namanya? Apa Obsession? Lupa gue. Komentarnya datang dari Charles Darwin. Film yang saking bagusnya Ogah nonton lagi. Yes, bagus banget. Gue sih nggak apa-apa nonton lagi. Tapi gue ngerti kenapa dia nggak mau nonton lagi. Buat yang belum nonton, buruan nonton. Buat yang komentarnya pengen dibacakan, komen di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Thank you buat para member. Dan bukti kalau kalian nonton video ini sampai habis adalah sebutin judul isekai yang tentang healer tapi di kick dari partinya. Apa judulnya tuh? Ya, dalam bahasa Jepang. Stay clean and sound.